Untuk Polbangtan Manokwari tidak dikenakan biaya. Halo Sobat Polbantan, kembali lagi di Sudut Tani Suara dari Ufuk Timur. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu pada podcast kali ini saya Sinta Tresyadini yang akan menemani perbincangan kita kali ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari atau biasanya dibilang Polbantan menciptakan lulusan job seeker dan juga job creator. Pastinya Sobat Tani ingin ya mendaftar di Polbantan Manokwari. Untuk itu, saya tidak sendiri tetapi saya ditemani oleh Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari yaitu Dr. Hewan Purwanta MKes. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Pagi Sinta, bagaimana kabar Sinta? Puji Tuhan, luar biasa Pak, sehat selalu. Alhamdulillah. Baik, Pak, di sini yang seperti kita ketahui bahwa Polbantan Manokwari ini tidak asing ya untuk di daerah Manokwari. Mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit mengenai berdirinya atau sejarah dari Polbantan Manokwari. Ya, baik. Jadi Polbangtan Manokwari ini kan salah satu perguruan tinggi negeri di bawah Kementerian Pertanian. Ini memang kontribusi di tanah Papua ini sudah cukup lama ya. Dimulai di tahun 1965 pada waktu integrasi Irian Jaya ya ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu berdirilah SPMA, Sekolah Menengah Pertanian Atas, SPMA Manokwari. Jadi setingkat sekolah menengah. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu di tahun 2002 muncul Kepres 58 tahun 2022, terjadi perubahan dari SPMA menjadi perguruan tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari. Jadi kita ini untuk pendidikan tinggi sudah sejak 2002 ya. Kemudian kita karena adanya regulasi berubah menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari. Persisnya di bulan September 2018 kita di launching bersamaan dengan Politeknik Pembangunan Pertanian, mulai dari Medan, Bogor, kemudian Jogja Magelang, kemudian Malang, kemudian Goa dan Manokwari. Itu di launching oleh Bapak Menteri Pertanian saat itu, yaitu Pak Andi Amran Sulaiman. Nah, kemudian sampai detik ini kita masih menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari. Begitu, Sinta. Ya, Pak. Di Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari ini ada berapa jurusan, Pak? Ya, kalau jurusan, kita bicara jurusan, kita satu, jurusan pertanian. Di dalamnya mengelola 3 program studi. Satu, program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan. 2, program studi penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan. Dan 3, program studi teknologi produksi tanaman perkebunan. Jenjangnya semua sarjana terapan, atau kalau dulu dibilang diploma 4, itu setara S1 untuk yang jenjang akademik. Gitu, Sinta. Iya, Pak. Pak, sekarang nih kan kita tahu ya kalau sekarang ini tuh bulan-bulan penerimaan mahasiswa baru. Betul. Pastinya juga Sobat Tani ini banyak yang ingin nih mau mendaftar di Polbantan Manokwari. Mungkin Bapak bisa jelaskan tentang apa saja sih syarat untuk mendaftar di Polbantan Manokwari. Iya, baik. Jadi setiap tahun ya Polbantan Manokwari itu selalu membuka pendaftaran mahasiswa baru. Itu biasanya dimulai bulan-bulan begini ya, bulan Februari, nanti berakhir di sekitar bulan Juli gitu. Sama juga di tahun akademik 2024-2025, Polbantan Manokwari saat ini sudah mulai proses penerimaan mahasiswa baru. Nah, itu ada banyak jalur ya, tapi intinya persyaratan umumnya adalah berijazah SLTA. Jadi ada SLTA itu kan ada jurusan IPA, IPS kan gitu ya. Kemudian alumni SMKPP
bidang pertanian ya, karena SMKPP berarti bidang pertanian. 3 tahun terakhir. Nah, bicara 3 tahun terakhir, itu dimulai dari tentu lulusan 2022, 2023, dan lulusan yang akan lulus tahun ini 2024. Bicara tahun akademiknya, itu berarti kan lulusan tahun akademik 2021-2022, berarti kan lulus tahun 2022 tuh. Kemudian tahun akademik 2022-2023 berarti lulus kan tahun kemarin 2023, dan tahun akademik 2023-2024 yang akan lulus tahun ini. Itu Sinta. Ya, Pak. Terus Pak, yang saya ingin mau tanyakan lagi tentang jalur undangan. Tentang jalur undangan ini kan untuk yang anak petani dan juga ada tentang anak penyuluh. Ya. Mungkin Bapak bisa jelaskan tentang anak penyuluh. Ya, jadi di tahun ini yang membedakan dengan yang tahun-tahun sebelumnya ya, kita salah satunya membuka jalur undangan anak penyuluh. Jadi bapaknya penyuluh. Nah, tentu nanti dibuktikan dengan apa? Dengan SK fungsional sebagai penyuluh. Itu jadi anaknya yang lulus 3 tahun terakhir dari bapak ibu yang fungsional penyuluh tadi diberikan kesempatan melalui jalur undangan. Pak, kan kalau di Papua sini pasti banyak juga ya yang ingin mendaftar di Polbantan Manokwari. Tetapi kita ketahui juga bahwa di beberapa daerah itu pasti ada yang kesusahan jaringan ya Pak. Jadi kalau misalnya contoh mereka yang sedang berada di daerah yang kesusahan jaringan tuh kira-kira seperti bagaimana sih supaya mereka juga bisa mengetahui tentang informasi penerimaan mahasiswa baru ini? Jadi terkait dengan semua informasi terkait dengan penerimaan mahasiswa baru ini ya, memang kita sudah menyesuaikan dengan era teknologi sekarang ya. Memang semua sistem penerimaannya melalui online. Semua serba online, termasuk juga sosialisasi. Kita juga melalui media-media online seperti saat ini ya. Kita lakukan podcast, kemudian kami juga secara langsung menginstruksikan ke teman-teman mahasiswa, pegawai, untuk men-share sebanyak-banyaknya terkait dengan proses penerimaan mahasiswa baru di Polbantan Manokwari itu melalui berbagai kanal tadi, Facebook, WA Group, dan sebagainya, sehingga dengan harapan tentu bisa jangkauan ini bisa semakin luas. Nah, khusus untuk saudara-saudara kita, karena memang juga luar biasa ya Papua ini ya, dengan wilayah yang sedemikian besar, sementara coverage internet ini masih beberapa keterbatasan. Kami juga masih mengembangkan pola lama dengan melakukan persuratan melalui dinas teknis bidang pertanian maupun ke sekolah-sekolah SMK yang menyelenggarakan bidang pertanian. Pak, ya untuk mengenai biaya pendaftaran nih, pasti kan banyak juga yang ingin mau mendaftar tapi mereka masih kayak mungkin pikir daftar di Polbantan nih mungkin ada biaya pendaftarannya atau tidak Pak? Ya, jadi seperti tahun-tahun sebelumnya ya, penerimaan mahasiswa baru di Polbantan Manokwari khusus biaya pendaftaran kita tidak ada dipungut biaya sepeser pun. Karena gini, ini perlu kami tegaskan, di beberapa Polbantan lingkup Kementerian Pertanian ya, itu sudah menerapkan biaya pendaftaran. Untuk Polbantan Manokwari tidak dikenakan biaya, jadi masih gratis. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi pastinya Sobat Tani kalau ingin mau mendaftar nih di Polbantan Manokwari itu biayanya gratis. Jadi tidak usah lagi susah-susah untuk membayar biayanya. Mungkin Bapak juga bisa jelaskan manfaat dari berkuliah di Polbantan Manokwari. Ya, saya kira manfaatnya sangat besar ya, karena dari sisi penyelenggaraan pendidikan, kami kan pendekatannya tentu jenjangnya ya, pendidikan vokasi. Tentu terkait dengan vokasi itu dampaknya adalah ke penyelenggaraan pendidikan. Kita jadi secara teori, imbangan teori praktek,
itu lebih banyak praktek dengan mengembangkan metode pembelajaran melalui teaching factory. Jadi kita juga ada semacam unit ya, teaching factory, dalam rangka untuk mengembangkan metode pembelajaran berbasis teaching factory, sehingga betul-betul nanti mahasiswa itu setelah lulus dari Polbangtan Manokwari itu betul-betul menguasai terkait dengan bidang sesuai prodi masing-masing. Mungkin Pak ada tambahan-tambahan beasiswa dari luar atau khusus dari Kementerian Pertanian saja? Ya, jadi dari selama ini memang kita beasiswanya adalah full dari Kementerian Pertanian, tetapi tidak menutup kemungkinan mahasiswa bisa mengajukan beasiswa di tempat lain, apakah dari daerah atau yayasan atau apa. Karena di beberapa kegiatan di beberapa tahun terakhir ini kan mahasiswa mendapatkan seperti beasiswa khusus penelitian ya dari Balitbangda Papua Barat, itu udah ada beberapa kali dapat juga gitu. Pak, biasanya tuh kalau dalam sekali penerimaan mahasiswa baru nih, itu kira-kira berapa jumlah mahasiswa yang diterima? Mungkin Bapak bisa jelaskan dari jalur undangannya, jalur umum, itu kira-kira mencakupnya berapa mahasiswa tuh yang diterima per tahun gitu? Ya, jadi tadi kan disampaikan ya, jalur-jalur kita ini kan kalau secara umum dibagi dua kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 1 itu yang tadi tuh banyak jalur ya, mulai dari jalur tugas belajar, itu untuk PNS. Itu berapapun yang mau masuk, tetapi tentu dengan kriteria ya. Salah satunya adalah kriteria umur, maksimal 37 tahun. Itu berapapun yang mau masuk, bisa tidak dibatasi. Itu yang jalur tugas belajar. Kemudian jalur undangan. Undangan itu kan macam-macam ya. Iya, ada undangan dari SMKPP binaan, SMKPP yang punyanya Kementerian Pertanian. Kan ada 3 tuh. Ada di Kupang, Sembawa, kemudian Banjarbaru yang punyanya Kementan. Kemudian jalur anak petani berprestasi, jalur anak penyuluh berprestasi, jalur anak petani yang ada di lokasi program strategis pembangunan pertanian, jalur anak petani dari daerah 3T, itu yang undangan semua ya. Kemudian jalur kerjasama, itu kerjasama antara Polbangtan dengan pemerintah daerah, apakah provinsi, kabupaten, kota. Itu semua yang kelompok 1 itu kuotanya berapa? Itu 90% dari kuota total. Tahun ini kita insya Allah akan terima minimal 120 orang mahasiswa baru. Nah, itu kelompok 1 yang tadi itu ya, jalur undangan, jalur kerjasama, jalur tugas belajar, kan gitu ya. Nah, kemudian jalur umum. Nah, tadi masih 1 toh. Nah, jalur umum itu masuk yang kelompok 1 ya, yang 90% tadi. Jalur umum itu maksudnya apa? Jalur dari yang pendaftar umum. Yang bedakan apa? Kalau jalur umum itu dia di samping seleksi administrasi, setelah lolos dia harus ikuti seleksi CAT. Nah, setelah itu dia seleksi kesehatan, fisik, kan gitu ya, wawancara, kan gitu. Nah, kalau yang jalur selain umum tadi, kan cukup seleksi administrasi sudah pasti. Wawancara wajib juga. Wajib ya. Setelah lulus dari wawancara, kesehatan dan kesamaptaan tadi yang digabung, kan gitu. Yang bedakan yang jalur umum itu, kalau umum masih tambah 1 CAT, kan gitu ya. Itu total semua 90%. Kemudian yang kelompok 2 itu adalah jalur PWSKM. Itu bagi anak-anak kita yang memiliki prestasi baik di bidang seni, olahraga,
kepemimpinan, nah gitu ya, kewirausahaan maupun keagamaan. Itu 10% kuotanya. 10%. Ya, gitu. Ya, Pak. Tuh, Sinta. Ya Pak, dari tadi kan Bapak ada sempat berkata bahwa untuk yang jalur umum itu nanti akan diadakan tes kesehatan. Itu mungkin bagi mahasiswa baru yang tidak berada di Manokwari, namun mereka ingin melakukan tes kesehatan, itu biasanya mereka lakukannya di mana Pak? Oh iya, jadi seperti yang sudah sering kita lakukan juga ya, semua tes tadi ya, itu kita lakukan secara blended dan gitu, mix ya. Untuk yang teman-teman yang tinggal di Manokwari dan sekitarnya, atau misalkan dia mau datang ke Manokwari, itu kita lakukan secara offline. Jadi langsung di Polbangtan Manokwari, termasuk yang kesehatan. Berarti rumah sakit yang kita tunjuk. Nah, bagi teman-teman yang karena keterbatasan jarak, mungkin dia posisinya ada di Jawa sana, di Sulawesi, di Merauke, kan gitu ya, atau di Jayapura, proses seleksi tadi, baik itu wawancara, CAT bagi yang umum ya, itu kita lakukan secara online, termasuk kesehatannya bisa dilakukan nanti di daerah asal. Tetapi kan kita panitia sudah mengeluarkan form tuh, apa-apa yang harus dites. Sehingga harapannya mau tes kesehatan dimanapun, ya sama outputnya. Karena poin-poinnya kita sudah tetapkan gitu. Ya. Terus nih Pak, dari kalau misalnya mahasiswa yang baru mau daftar, itu kan pasti mereka kayak bingung nih tempat tinggal dan lain sebagainya. Mungkin di Polbantan Manokwari itu menyediakan asrama atau tidak sih Pak? Supaya teman-teman yang mau daftar di Manokwari ini juga mereka tidak kebingungan nih saat datang, mungkin dari luar Papua begitu Pak. Ya, begini ya Sinta ya, sebetulnya proses pendaftaran itu kan semua online, tidak harus datang. Sepanjang ada ini ya, HP, tapi tentu paket datanya ada dong. Iya, Pak. Paket data ada, sinyalnya ada kan gitu ya. Yang jadi masalah paket data, HP ada, laptop ada, nggak ada sinyal kan itu masalah juga ya Sinta ya. Intinya adalah cari yang ada coverage area internet. Gak usah jauh-jauh ke Manokwari. Nah ini biar dari Amerika juga bisa daftar kok. Sehingga cukup masa baru, masuk link pendaftaran kan gitu ya. Iya, Pak. Bikin akun apa, kemudian lengkapi semua. Tapi yakin kan ya, sebelum mendaftar itu kelengkapan tadi di-scan semua kan gitu ya. Ukuran-ukuran disesuaikan kan gitu, ukuran apa ini filenya. Karena kan ada yang gede, setelah diinput karena terlalu gede kan nggak bisa diupload. Nah itu disiapkan dulu baru daftar sehingga bisa lancar gitu, sehingga nggak usah jauh-jauh ke sini. Toh? Iya, benar sekali Pak. Iya. Pak, untuk yang di kampus Polbantan Manokwari ini, pada saat mahasiswa melakukan pendaftaran itu, apakah mungkin ada jejaring yang mereka sosialisasi nih, tidak hanya di Papua, mungkin mereka ada sosialisasi di daerah mana saja Pak untuk bisa menjaring mahasiswa itu masuk di Polbantan Manokwari? Mungkin dari kampus nih pernah melakukan sosialisasi ke tempat mana saja Pak begitu? Ya, jadi tahun ini ya kita coba dengan metode baru. Kalau yang lalu-lalu kan kita sosialisasi itu dua, offline, online. Offline itu juga kita mendatangi. Ada yang teman-teman itu ke Jayapura, Merauke, Kaimana, Sorong, Fak-Fak gitu ya. Nah, untuk tahun ini kita lebih pendekatan melalui online. Nah, seperti minggu lalu ya, kita udah lakukan dengan mengundang dari 11 provinsi ya, ada sekitar puluhan juga SMKPP yang menyelenggarakan pendidikan di bidang pertanian itu secara online. Itu minggu lalu kita udah lakukan sosialisasi. Gitu Sinta. Iya Pak. Pak, dari tadi juga Bapak ada kasih tahu mengenai tentang
jalur undangan untuk SMK. Ya. Banyak sih teman-teman yang bicara untuk jalur undangan SMK ini dari jurusan lain itu bisa mendaftar atau tidak sih, karena banyak yang keliru nih. Ya. Dari jurusan lain juga ingin mau mendaftar di Polbantan Manokwari. Ya. Jadi khusus untuk Polbantan Manokwari, karena jurusannya itu kan penyuluhan, kemudian teknologi produksi perkebunan ya. Itu kita memang untuk SMKPP itu khusus jurusannya atau program studinya adalah bidang pertanian. Nah, bidang pertanian itu kan macam-macam tuh. Kalau kita bicara peternakan, itu ada agribisnis ternak potong, agribisnis unggas, ada kesehatan hewan, kan gitu ya. Ada kalau yang tanaman pangan kan agribisnis tanaman pangan, pengolahan hasil, macam-macam lah Sinta. Intinya adalah bidang pertanian. Jadi kalau dia ambil SMK IT, SMK otomotif, ya mohon maaf tidak bisa masuk di Polbantan Manokwari. Tapi ini saya titip juga ya. Kalau mau mendaftar di PEPI itu Politeknik Engineering Pertanian Indonesia, ataupun D3 Mekanisasi yang ada di Polbantan Bogor, itu dari SMK bidang keteknikan ya, itu bisa masuk. Tetapi kalau khusus Polbantan Manokwari harus SMK PP ya, bidang pertanian. Nah itu. Nah, jadi Sobat Tani, kalau kalian yang ingin mau mendaftar di Polbantan Manokwari khusus jurusan SMK, itu harus jurusannya pertanian, baru bisa mendaftar di tempat ini. Oke, Sobat Milenial, kita akan break dulu ya. Sudut Tani, suara dari Ufuk Timur. Bro, ada apa itu rame-rame? Coba ke sana. Bro, ada apa bro? Ini nih ada penerimaan mahasiswa baru nih. Kembali lagi di Sudut Tani, suara dari Ufuk Timur. Di sini saya masih ingin mau mencari tahu nih tentang penerimaan mahasiswa baru. Pada bulan ini apakah penerimaan mahasiswa baru itu sudah dibuka atau belum, Pak? Ya, jadi untuk proses penerimaan mahasiswa kita sudah dimulai. Persisnya di tanggal 19 Februari ya, itu kita sudah mulai buka proses penerimaan mahasiswa baru. Ya, sudah dimulai. Untuk penutupan pendaftarannya itu pada bulan apa, Pak? Ya, jadi ini kan macam-macam nih ya, Sinta ya, jalurnya ini ya. Jadi untuk jalur undangan, anak petani, penyuluh tugas belajar dan kerjasama ya, ini dimulai untuk gelombang pertama itu 19 Februari sampai 31 Maret 2024. Itu untuk gelombang pertama. Nah, untuk gelombang keduanya 29 April sampai 9 Juni 2024. Ya. Nah, jalur umum sama. Ini sudah hampir, ini tanggal berapa ini, Sinta? Sekarang tanggal 26 Februari, ya, Pak. Berarti hari ini sudah dimulai untuk jalur umum sampai tanggal 31 Maret 2024. Itu untuk waktu pendaftaran ya, termasuk yang jalur undangan. Itu kita sudah mulai dengan hari ini ya, 26 Februari sampai 31 Maret 2024. Gitu. Iya, Pak. Pastinya tuh banyak sekali ya Sobat Tani yang ingin mau mendaftar di sini. Dan juga Pak, mungkin Bapak bisa kasih tahu tentang lulusan kita nih, lulusan dari Polbantan Manokwari. Apakah langsung mereka itu bekerja, mungkin
ada yang mungkin Bapak lihat sudah bekerja di daerah mana begitu, dan juga apakah mereka itu langsung menjadi PNS atau mungkin mereka memulai usaha begitu Pak? Ya, ini yang sering Bapak ditanya-tanya. Sebetulnya lulusan Polbangtan Manokwari itu ikatan dinas tidak sih? Nah, jadi Polbangtan Manokwari itu menyelenggarakan pendidikan kedinasan, bukan ikatan dinas. Jadi setelah lulus itu mahasiswa ya, Sinta ya, itu kita ada dua kualifikasi, menghasilkan lulusan sebagai job seeker dan menghasilkan lulusan sebagai job kreator. Nah, kalau job seeker tentu alumni-alumni itu siap bekerja dan ditempatkan dimanapun khusus bidang pertanian. Nah, terkait tadi itu kita sudah tersebar di mana-mana tuh alumni kita untuk job seeker tadi. Ada yang sebagai PNS, ada sebagai ASN P3K, ada juga yang mengisi di sektor swasta seperti di perkebunan sawit, perkebunan coklat, bahkan ada yang sudah go internasional alumni Polbangtan Manokwari itu. Saat ini ya ada 2 orang yang di Taiwan itu kerja di bidang pertanian juga. Kemudian tahun ini juga ya itu sudah dimulai prosesnya tahun lalu. Di Jepang ada 6 orang yang sudah berangkat, itu 4 orang, ini 2 orang sementara penyiapan dokumen. Jadi sudah bicara alumni ya, Sinta ya, untuk job seeker di dalam dan di luar negeri sudah ada alumni Polbangtan Manokwari. Nah, yang kualifikasi kedua siap sebagai job kreator, artinya berwirausaha di bidang pertanian. Apakah dia meneruskan usaha pertanian orang tuanya? Tentu dengan mindset yang berbeda kan gitu ya. Mosok sarjana pertanian budidayanya masih sama bapaknya. Tentu dia dengan seorang entrepreneur wirausaha bidang pertanian yang kekinian kan gitu ya. Itu sudah beberapa alumni tersebar terutama kembali ke daerah asalnya. Itu Sinta ya. Iya Pak. Jadi Pak, untuk yang alumni kita yang pergi ke luar negeri itu atau bekerja di luar negeri itu apakah dari kampus ini tuh mengadakan kerjasama dengan perusahaan di sana atau seperti bagaimana Pak? Sampai mungkin mereka itu bisa bekerja di sana. Ya, jadi kampus kita tentu karena kita ini kedinasan di bawah Kementerian Pertanian ya, dengan dimediasi, difasilitasi oleh kantor pusat, kita sudah kerjasama dengan berbagai perusahaan baik di Taiwan. Kalau Taiwan itu ya khusus kamar dagangnya Taiwan. Kalau dengan Jepang kita beberapa perusahaan Jepang itu sudah ada kerjasama yang diinisiasi, dimediasi oleh Pusat Pendidikan Pertanian. Nah, gitu. Ya, jadi Sobat Tani, kalau memang Sobat Tani bisa menyelesaikan nih perkuliahan di tempat ini, dan juga kalau memang itu adalah berkat, pasti Sobat Tani juga bisa pergi bekerja di luar negeri. Karena kampus kita ini juga ada bekerja sama dengan perusahaan di luar. Ya, jadi Pak, dari setiap penerimaan mahasiswa baru nih yang Bapak lihat, kebanyakan itu mahasiswa itu mereka minatnya di prodi mana nih Pak? Mungkin pertanian, peternakan, atau perkebunan? Ya, kalau Bapak amati itu ya dari animo, kemudian dari pilihan yang calon-calon mahasiswa baru pilih, itu memang sebagian besar minatnya banyak ke prodi yang pertanian, baik itu pilihan pertama misalkan ya penyuluhan pertanian, kedua TPTP, itu masih lebih banyak arahnya ke situ. Tetapi jangan lupa kita masih ada satu prodi penyuluhan peternakan. Peternakan ini juga penting kan gitu ya, Iya, karena Pak. Indonesia ini kan khusus komoditi bidang peternakan ya, khususnya yang daging merah. Kalau bicara red meat itu kan sapi ya, daging sapi, daging kerbau, kita ini kan masih belum swasembada ya. Kalau
white meat, daging putih itu kan kayak khususnya unggas ya, kita sudah swasembada. Nah, ini kan perlu juga peluang usaha khususnya ya di bidang peternakan itu masih sangat terbuka gitu. Iya, Pak. Pak, untuk mengenai kuota nih, biasanya tuh untuk orang asli Papua, itu tuh apakah kuotanya melebihi dari yang mungkin bukan OAP? Mungkin Bapak bisa jelaskan mengenai kuota tersebut. Ya, jadi dari sisi kuota ya, keberpihakan ke saudara-saudara kita orang asli Papua itu memang kita utamakan. Tetapi namanya juga proses seleksi, prinsip-prinsip tadi ya, administrasi terpenuhi, kemudian proses CAT, wawancara itu kan kita kompilasi semua ya. Itu kemudian kita konversi ke nilai. Ada istilahnya keberpihakan ke saudara-saudara kita orang asli Papua dan keterwakilan, karena Papua ini kan sudah 6 provinsi ya, kemudian kabupaten kotanya juga puluhan. Jadi keterwakilan masing-masing kabupaten itu juga jadi bahan pertimbangan kami juga. Ya, betul. Iya, Pak. Pak, mungkin Bapak juga bisa jelaskan nih bagaimana sih supaya Sobat Tani itu bisa cara untuk mengakses informasi mengenai penerimaan mahasiswa baru nih, kira-kira mereka bisa dapat di mana saja, Pak? Ya. Jadi cukup simpel, nah, masuk ke Mbah Google, kalau orang Jawa bilang kan Mbah Google, bisa saja Mbak Google, Mas Google ya, cukup ketik PMB Polbangtan Manokwari, ya itu sudah keluar itu, diklik ya. Atau PMB Pusdiktan itu keluar, karena itu kan satu sistem ya, nanti tinggal pilih mau daftar di mana gitu. Tinggal Polbangtan Manokwari, Yoma, Malang, tinggal klik-klik ya. Mudah, simpel ya. Iya. Jadi untuk teman-teman nih yang ada di luar daerah Manokwari yang ingin mendaftar, dari tadi Bapak sudah jelaskan cara proses pendaftarannya. Tapi kalau yang ada di Manokwari atau di daerah ini, mungkin langsung nih bisa datang ke kampus Polbantan Manokwari, karena di sini sudah ada nih orang-orang yang ditunjuk yang siap bersedia untuk menerima pendaftaran dari para calon Sobat Tani. Ya. Mungkin cukup sekian diskusi kita nih Pak di pagi hari ini. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan mohon dimaafkan, dan teman-teman Sobat Tani yang berminat nih bisa langsung saja daftar di PMB Polbantan Manokwari. Sampai jumpa.